Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Patutnya kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan atas segala pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang seiman, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk segala anugerah-Mu, karya-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu yang beriman kepada-Mu datang pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap pribadi kami, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan kepada kami pada pagi hari ini boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga tetap menjadi berkat untuk sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini, tema yang akan kita renungkan yaitu memelihara iman. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, surat 2 Timotius adalah surat penggembalaan Rasul Paulus yang dikirimkan kepada anak rohaninya atau anak penggembalaannya, yaitu yang bernama Timotius, yang sedang menjalani masa pelayanannya. Saudara-saudara, dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan teladan hidup kepada anak gembalaannya atau anak rohaninya, bagaimana ia memelihara imannya. Saudara-saudaraku, sampai akhir hidupnya Rasul Paulus tetap memelihara iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengalami tantangan, masalah, kesulitan, bahkan dia sangat sering dianiaya. Tetapi itu semua tidak membuatnya meninggalkan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia berkata bahwa oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bahkan dengan penuh keyakinan juga Rasul Paulus berkata bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus dalam memelihara iman bukan berarti keadaan segala-galanya adalah baik. Namun yang dia hadapi adalah tantangan, pergumulan, aniaya, bahkan beberapa kali Rasul Paulus dalam hidupnya dipenjarakan karena kesaksian imannya tentang Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang memelihara iman kepada Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak anak Tuhan yang tidak berhasil melakukan karena berbagai sebab. Misalnya antara lain kesulitan hidup. Bahkan tidak hanya kesulitan hidup, kenikmatan hidup juga kadangkala membuat orang susah untuk memelihara imannya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita perlu meneladani Rasul Paulus yang tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus bahkan sampai akhir hidupnya. Dalam pernyataannya kepada anak rohaninya, dia berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik.
hidup ini adalah pertandingan. Bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu pribadi kita, bagaimana kita melawan godaan dunia, dan bagaimana kita melawan daripada pengaruh si jahat yang kadangkala mempengaruhi iman kita supaya tergoyahkan. Tetapi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat teladan hidup yang diberikan oleh Rasul Paulus yang diajarkan waktu itu kepada muridnya atau anak rohaninya, dan juga itu berlaku untuk kita sampai hari ini, bahwa kita harus memelihara iman percaya kita sekalipun dalam bahaya, sekalipun dalam tantangan pergumulan kehidupan, bahkan sebaliknya, sekalipun hidup kita juga sedang dalam keadaan baik-baik saja, kenikmatan hidup yang kita alami jangan sampai membuat kita meninggalkan kepercayaan kita. Dan teladan terbaik yang kita dapat lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, bahwa ia mengikut Tuhan Yesus. Dia tetap setia menjalankan kehendak Tuhan dalam panggilannya. Bahkan juga kita belajar bagaimana Rasul Paulus menjadi saksi iman kepada Yesus Kristus. Ia menuliskan banyak surat untuk jemaat-jemaat. Dia menginjili banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita hari-hari ini terlalu banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Tetapi marilah kita tetap memelihara iman percaya kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita berubah menjadi tidak setia apapun kondisi dan situasi yang harus kita hadapi, karena tersedia bagi kita mahkota kehidupan. Bagi setiap kita yang memelihara iman sampai pada akhirnya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara-saudara, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang kita sudah pelihara selama ini, biarlah hari lepas hari semakin lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Semakin lebih dalam lagi kita memelihara iman kita, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kembali, Ia menjumpai kita dalam keadaan kita tetap percaya, setia, dan taat melakukan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat kepada kita, di mana kita harus memelihara iman kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kita dan memberikan kekuatan untuk kita menjalani hidup yang tidak semakin mudah ini. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Pada pagi hari ini kami belajar tentang firman-Mu, bagaimana kami harus memelihara iman percaya kami dalam masa-masa tahun yang kami jalani ini. Tidaklah mudah untuk kami memelihara iman itu, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan dan pimpinan daripada Roh Kudus, kami dapat memelihara iman percaya kami sampai pada akhirnya Engkau menjumpai kami, orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu. Peliharalah setiap kehidupan kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan, pekerjaan, kesehatan, bahkan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.